ayune Kenapa? Ada ajaran luhur. Ya, kita mengangkat nama benteng budaya Adiluhung itu memang mensinkronkan dengan place yang ada di situ. Kebetulan nama tempat itu kan Bendung, jadi kita sinkronkan dengan semesta. Itu benteng budaya Adiluhung. Ya, jadi memang untuk menjaga tentang merawat tentang budi pekerti, tata krama, kemudian hal-hal yang baik. Jadi seperti apa yang kita sampaikan dalam pembicaraan sebelumnya, ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita jabarkan dalam spiritualitas yang tanpa batas. Jadi kita mengakomodir atau menyerap semua ajaran-ajaran luhur dari manapun gitu ya, dari Arab, dari Jawa, dari Cina, dari Korea, Jepang, manapun ya, itu kita adopsi dan kita mulakan dengan satu slogan yang baru yang sedang kita angkat, yakni membangun budaya entrepreneurship, kemudian entrepreneurship membangun budaya. Luar biasa ya. Jadi kita ingin mentransformasikan kekakuan di dalam membawa satu amanah besar untuk mewujudkan rahmatan lil alamin itu ya, dari nilai-nilai keagamaan masuk kepada nilai-nilai kebudayaan. Sama sih kalau kita mau lihat dari Sunahullah ya. Sunahullah itu juga dulu waktu Islam mau masuk ke Nusantara, sampai Islam itu tersebar ke seluruh ya Nusantara ini kan memang polanya dari Islam putihan gitu ya, dimana ajaran betul-betul secara murni disampaikan apa adanya ya. Kemudian itu ternyata tidak bisa tersampaikan dan akhirnya dengan masuk melalui satu kebudayaan. Jadi konsepnya itu kemuliaan itu yang tinggi itu gitu ya, kemudian disampaikan dengan cara yang paling apa namanya, dari bawah gitu ya. Iya, dengan bahasa kaum. Sunan Kalijogo itu adalah wali yang sangat luhur gitu ya, baik secara keilmuan ataupun derajatnya, dia makomnya adalah seorang wali. Tetapi dalam seni menyampaikan suatu ajaran, kadang-kadang Sunan Kalijogo itu harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menyamar jadi seorang pekatit gitu ya, atau tukang cari rumput gitu kan. Kemudian dia mengabdi kepada seorang bupati yang, kalau dulu ada satu cerita di Bupati Semarang itu terkenal bupati yang paling angkuh karena kekayaannya, karena kekuasaannya, sehingga dia angkuh sewenang-wenang gitu. Nah itu sulit menerima ajaran Al-Quran itu, ajaran agama itu sulit gitu ya. Ya, tapi dengan pola penyamaran Sunan Kalijogo itu ya, dia hanya menyamar seorang pencari rumput dan di situ mampu menyadarkan bahwa satu keangkuhan, kekayaan duniawi itu adalah sesuatu yang tidak langgeng gitu ya. Dengan satu keilmuan,
menyadarkan dengan suatu apa namanya unir yang dirubah jadi emas itu, ya ternyata emas itu sesuatu yang sifatnya hanya seperti apa namanya yang tidak abadi, gitu ya. Sesuatu yang semu, gitu ya, yang seketika juga bisa hilang, bisa berubah, dan akhirnya tidak bisa menemukan arti suatu kehidupan yang sesungguhnya. Dari situ kemudian ada suatu kesadaran, sehingga seorang bupati yang sangat sombong itu akhirnya luluh hatinya, kemudian mengikuti ajaran Sang Sunan dan akhirnya menjadi Sunan juga, dan aran yang ada di bayat itu yang kemarin dari sana itu. Nah, kita kan nyambung di situ sejarahnya. Ya, yang di Masjid Tiban itu. Masjid Tiban itu. Itu ceritanya itu dulu adalah Bupati Semarang yang rela berjalan kaki untuk menyebarkan agama melalui hutan jati itu, ya, melalui Solo Tigo, yang ada cerita salah tiga itu. Dulu kita sampaikan salah telu itu, ya, wong telu salah kabeh karena keangkuhan sebenarnya, ya. Jadi dengan cita kasih itu Sunan Kalijogo terus merendahkan dirinya. Kenapa? Dalam kebenaran ini hari ini memang sudah semakin samar, gitu ya. Semakin samar, semakin gamang, mana yang benar, mana yang salah. Kabeh pengen ngaku bener, gitu. Kabeh pengen menang, gitu ya. Kabeh wegah dikalahke. Jadi disitulah makanya ada tembang apa tuh wocong, gitu. Kalau bisa nembang-nembang Pak Samyo, nerakaku. Metu ayatnya wes. Saya suwe bosen dengerin ayat. Loh, saya kita sampaikan ayatnya ora digubris kok. Salahnya diwaneni, wani aku kesalahan ngono ya. Iya. Tenan nih. Guys nembang wae embangane mikir umat mumet. Lah mumet saya kita sampaikan ayat iki wani kok. Iya. Lah biyen iki wedi banget. Turun ke ayat ini wedi saiki ora wedi. Wani saiki diwaneni. Saiki harus dengan tentang. Belajar tentang ya Rawi. Nembang ini apa pocong aja yang gampang, ya. Yang tentang keangkuhan itu ciptaan Sunan Kalijogo. Pak Wadon bisa nih, ayo. Bismillah, ya, nembang pocong ya. Latihan. Angkorogong nganggo anggung kumulung pasar kaya dalange ya. Kekolongan niro Triloka kering, jangan diketawain. Triloka kering kongsi enten umbar ambabar dadi rubedo. Angkarogong itu angkara yang besar. Jadi yang kita hadapi ini adalah angkara murka. Makanya saiki ora gede, ora cilik, ora tengah, ora ngisor. Nek kon ngalah itu angel. Ngeyel. Angel tatanane. Angel gitu Bang. Ya. Anggo-anggung gumulung itu artinya apa? Di dalam setiap diri ini anggung gumulung, anggung gumulung memang membesarkan diri, keakuannya, ora orang ini. Jadi kepekaan terhadap rasa itu semakin berkurang.
Jadi semua ingin mengejar, pokoknya kabeh hebat, kabeh nomor siji. Dan itu menghilangkan yang namanya kedamaian. Jadi yang terjadi adalah permusuhan, kebencian, kemudian tadi keangkuhan. Ini terjadi saat ini, ya. Maka seperti Sunan yang wali kota yang Semarang itu, Bupati Semarang itu, dan itu tidak bisa diingatkan dengan dalil, dengan ceramah, gitu ya. Tapi harus dengan bertembang, bernyanyi. Tembang. Nah ini harus belajar besok. Kalau perlu besok kita ambilkan guru-guru mocopatan itu, karena lagu-lagu di dalam ajaran itu sangat indah sekali. Jadi modelnya dari model kedewataan tinggi, kemudian dia menjelma menjadi rakyat biasa gitu, ya. Dia samar gitu, menyamar seperti Semar. Itu metode yang akan kita kembangkan ke depan seperti itu, Pak Samil. Itu harus mampu gitu ya. Jadi sehingga bisa mengikis kesombongan-kesombongan itu. Ya, orang mulia itu ya ini jangan takut untuk menyambar menjadi tukang arit atau tukang apa tadi? Tukang nyuci piring, tukang noto sendal. Saya lihat Mas Samil udah mempraktekkan itu. Jadi nek di depan sana sendalnya teng selaris toto. Ya. Karena tidak bisa dibilangin dengan kata-kata itu hari ini. Jadi memang membangun budaya itu kita harus mampu merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Nek perlu kaya mengemis lah gitu ya. Lu nyadarke men ora ono kesombongan gitu. Jadi pangi kaya ngemis gitu. Iya. Tambah melonjak nanti. Ya, tidak seperti itu. Tidak ada. Jadi percontohan-percontohan yang ada. Kita harus mampu menyamar. Jadi seperti Pamong Agung. Pamong Agung itu konsepnya adalah ngawulo. Ngawulo itu dia seorang luhur, seorang dewa, tapi menjadi rakyat jelata, menjadi rakyat biasa. Dia sifatnya ngemong. Ngemong itu ya mendampingi, ya ngayomi, ya nuntun, yang gandeng gitu. Ini saya sudah nyiptain lagunya soalnya mau saya kembangkan juga. Pokoknya itu sinau, rakyatan elek sih. Aku nak budayaan rasa nembang ini, gitu. Lagunya ujung masih, ya. Tapi harapan baru. Romono sing nyiptake, akan nyiptakan lagu. Semar iku datan sedih kepak laku ansahanga satriya ing tanah Jawi yen kersa si Semar Ratu Jawata. Nah itu maksudnya gimana? Semar itu samar, jadi samar itu menyamarkan dirinya, jadi tidak menunjukkan eksistensi dirinya, tapi lebih menunjukkan kepada kebermanfaatan hidupnya. Jadi tidak mengagungkan dirinya, oh saya itu orang dhuwur, orang tinggi gitu ya.
Bahkan dia merendahkan dirinya hanya menjadi seorang abdi gitu. Ono kawan. Makanya di keraton juga semuanya itu adalah abdi. Bahkan seorang raja juga adalah abdi. Konsepnya seperti itu. Abdi dalam gitu ya. Memang hidupnya memang diabdikan untuk menciptakan suatu kesenyawaan dengan hidup, yaitu menciptakan jiwa-jiwa kesatria. Nah ini siapa ya? Mau tidak mau adalah kita hari ini yang memang mempunyai satu misi itu, betul-betul halus merakyat gitu ya, masuk ke tengah-tengah rakyat gitu ya, mendampingi, menuntun ya, dari sisi apa, kebudayaan sing urung iso urip, gimana supaya urip, ayo dituntunin boko siji dibawa ke posko ya. Dan nggak apa-apa, rendah bang. Dan memang Semar kadang direndahkan gitu. Ning Malati kamu, karena kadang seperti itu ya. Pemenang ono guru anyar gitu. Janoko itu dulu ketika ada guru anyar gitu di Kurowo, itu berguru ke guru yang anyar itu, kemudian diperintahkan gurunya untuk memboyong Semar ke Ngastino gitu ya. Semare ora gelem, soalnya Semar itu punya pakem sendiri gitu. Ora gelem itu didoni gitu. Pak Samio, Semar itu didoni karo Janoko gitu. Itu nangis itu si Semar itu. Dan ini yang menjadi budaya baru, budaya yang dikembangkan hari ini, sehingga terjadi satu problematika begitu. Ketika ada sesuatu yang baru, biasanya sing lawasi dianu, diremehke, didoni, iya, diabaikan, gitu. Ina dicaci maki gitu. Ini seperti di negara kita itu seperti itu. Kalau sing anyar mesti presiden sing lawas di tendang. Dulu Soekarno seperti itu juga. Ya ketika ada Soekarno buang, jadi tahanan kota, asingkan, dikucilkan. Gitu ya. Begitu pula Soeharto gitu kan. Begitu ada presiden yang baru, Soeharto lengserke. Begitu pula Gus Dur. Begitu ada yang baru, Gus Dur juga dilengserke nganti katoan cekak neng istana negara. Kalau ingat sejarah itu, sampai ke sini semua terus begitu itu. Jadi memang karena tidak memahami hakikat suatu pengabdian yang sustainable gitu ya. Nah ini nggak boleh dalam membangun peradaban itu, apalagi di dalam peradaban yang sedang dibangun Rahmatan itu. Kemarin juga sudah seperti itu, ada wacana-wacana seperti itu ya. Saya akan diganti, sing aran ganti wong ngendira jelas gitu. Malah padahal yang membangun Mahat itu kan Syekh Zaitun. Tanpa beliau ya semua tidak berjalan seperti hari ini toh. Ya. Karena apa? Karena Angkorogong itu hawa nafsu yang sangat besar. Ing anggung gumulung, semuanya pengen hebat sendiri gitu, tanpa peduli bagaimana penderitaan orang lain. Triloko kering jagat, kering kongsi gitu. Triloko kering kongsi itu bagaimana? Triloko kering kongsi itu ya triloko, jadi dunia yang tiga itu ingin dikuasai semua. Saking ingin berkuasanya itu seperti itu. Somuka kan ingin ngeratoni triloko, jagat triloko. Jadi jagate manusia ya pengen diratoni, jagate kedewanan juga mau diratoni, jagate kajian juga ingin diratoni. Saking angkarannya manusia itu. Nah, ini budaya ini berkembang
Ini yang sekarang ini masih turun-temurun, DNA yang turun-temurun itu terjadi. Maka ini hanya bisa dikikis dengan satu kebudayaan yang betul-betul harus kita angkat dan kita sadarkan, sehingga nanti ada sustainable dalam pembangunan gitu. Karena kita tidak ingin seperti Mataram yang hanya 200 tahun gitu ya. Kalau kita ingin membangun peradaban rahmatan lil alamin ini, ya konsepnya harus sustainable. Maka kebudayaan harus diangkat, karena yang membentengi ini semua adalah kebudayaan. Gitu. Ya. Harus ada banyak semar-semar, orang-orang yang tidak mempedulikan hidupnya, ya kan? Nyandang sak nyandang-nyandange, mangan sak mangan-mangane. Makanya berguduk monyor-monyor, berguduk monyor-monyor. Semar apa Pak? Tidak Durno yang kemarin itu ya. Begegek ugek-ugek sak durito mel-mel itu, aduh sak dari Semar begitu. Begegek ugek-ugek itu meneng ning pikirannya obah terus. Sak durito itu ya dalam arti dalam mengambil duniawi, sak dulit wae yang bikin kenyang. Mel-mel, jangan terlalu serakah terhadap kehidupan. Lah kok sak dulit tuh sok bikin Semar gemuk. Ada nggak Semar kurus? Pak Mul, Pak Mul ini kurus ngopo? Rong sandulit. Nah sandulit kan kena nih. Jadi sak dulit mel-mel itu artinya cukup duniawinya sedikit saja. Kita ini itu harus dibudidayakan. Mulai mangan ya sak piring, dibudaya pelit. Terus ora pengen pangkat apa-apa, dinge pangkat ya mau. Loh bener itu. Wong Jawa itu loh Pak. Aslinya wong Jawa itu kayak gitu. Kenapa kok Jawa itu sekarang bisa rakus? Kuwi mergo ketularan ilmune londo. Jadi Jawane itu Jawa londo, Jawa ngoko, Jawa lusus ra iso. Kan Jawa ngoko ngene iki kan wong londo. Iki asline basa Jawa iki basa Jawa ngoko iki jenenge Jawa londo. Nek asli Jawa iku ana krama inggil kok krama alus, basane alus. Nek ngomong bae alus, yo hati-hati tenan. Ora cepet terus gampang lali gitu. Dipikir sik suwi, agak diwedarke. Mula nek wong Jawa ki sabda pandhita ratu datan kena wali lek ngendika pisan dadi tur ngati-ati. Kurang ngomongnya cepet.